Pemirsa, peraturan program pemberian insentif serta perluasan pemberian insentif kepada pembeli sepeda motor listrik ini sudah alami perubahan. Namun, peminat pembeli masih terhitung sepi hingga saat ini. Dan untuk membahasnya kita sudah bersama dengan peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM, Arief Wismadi. Selamat siang Pak Arief. Tadi kita lanjutkan lagi pertanyaannya Pak. Menurut Bapak, apa kira-kira yang menjadi alasan masyarakat ini masih kurang meminati kendaraan sepeda motor listrik, Pak? Ya, begini ya, sepeda motor listrik sebagaimana juga dengan berbagai macam jenis komoditas dan juga sebagaimana umumnya satu teknologi baru, itu mengalami beberapa proses perkembangan, seperti siklus hidup ya. Sepeda motor listrik itu kalau kita bicara siklus hidup itu biasanya ada 4. Itu ada lahir, kemudian tumbuh, kemudian dia mulai mature, dan kemudian mati. Nah, sepeda motor listrik sebenarnya sekarang tahapnya baru tahap bertumbuh. Artinya di sini ada beberapa aspek yang membuat tidak terlihat bagaimana sebuah teknologi yang mature. Seperti halnya misalnya kalau kita mendapatkan televisi di semua rumah. Ketika di semua rumah sudah ada, itu menunjukkan teknologinya sudah mature. Nah, ini sekarang menjadi persoalan lah bahwa ciri-ciri dari sepeda motor yang merupakan tahapan bertumbuh itu adalah memang fungsi-fungsi baru sudah muncul, tapi biaya masih cukup tinggi. Subsidi sudah diberikan, tapi karena ini sebenarnya masih bertumbuh, maka adaptasi pasar belum sangat siap. Dan sekarang ini sebenarnya perlu ada cara baru, strategi baru agar penetrasi pasar bisa lebih baik, Mbak Didis. Oke, tapi kan ini sebenarnya insentif sudah dinaikkan ya Pak, dari 7 juta menjadi 10 juta. Itu masih tergolong belum cukupkah untuk kemudian menarik minat masyarakat untuk membeli motor listrik? Belum, karena ciri dari teknologi yang baru tumbuh, belum sampai mature adalah dia belum bisa masuk langsung ke penetrasinya ke pasar, ke end user. Tapi harus melalui business to business. Karena apa? Decision-nya kalau bisa satu kontrak sekian sepeda motor terjual, karena di situ masih ada uncertainty soal quality dan segala macam yang ini harus ditanggung oleh satu perusahaan yang lebih besar, tidak individual. Kalau individual mungkin masih mempertimbangkan. Tapi ketika sudah cukup banyak pengguna melalui pengalaman di perusahaan mereka atau orang lain yang menggunakan dengan motor itu, maka sudah terasa pertumbuhan pasaran menjadi lebih mature. Apakah ini menurut Bapak ada kaitannya dengan jarak tempuh masyarakat begitu yang sudah sesuai dengan daya listrik di setiap kendaraan listrik? Karena mengingat kita juga di Jakarta kan masih penuh dengan kemacetan begitu. Apakah ini sudah sesuai Pak dengan kebutuhannya? Sebenarnya cukup banyak ruang untuk ketepatan sepeda motor untuk kegiatan mereka. Artinya sebenarnya bukan itu masalahnya. Memang ada problem dengan kendaraan listrik, kan masih ada cukup besar biaya dan teknologi yang belum mature, yaitu di teknologi baterai. Ekspektasinya memang ketika penggunaan sepeda motor tidak terlalu diributkan dengan charging dan segala macam, maka dia sudah lebih mature masuk dalam level yang ketiga. Ketika itu belum siap, maka di sini sebenarnya peran bisnis to bisnis menjadi penting. Bagaimana sebenarnya dealing bisnisnya bukan individu, tapi adalah perusahaan, apakah itu perusahaan kurir, jasa kurir yang membutuhkan banyak sepeda motor, ataupun kampus-kampus yang mungkin membutuhkan mobility yang green. Karena sebenarnya masyarakat sendiri belum sangat bisa menangkap value proposition dari kendaraan ini. Apakah dia murah? Tentu tidak juga. Tapi value green sebenarnya value yang sangat penting harus dijaga oleh pemerintah agar Indonesia bisa lebih sustain dalam melakukan mobilitas. Dan ini memang masuknya tidak langsung individu, tapi harus melalui perusahaan atau entitas-entitas bisnis yang punya gagasan sama untuk membuat mobilitas menjadi lebih green. Oke, nah kalau terkait dengan infrastrukturnya begitu seperti pusat pengisian daya listrik begitu ya di Jakarta ataupun daerah sekitar ini kan masih tergolong cukup sulit ditemui begitu Pak. Apakah ini juga menjadi salah satu alasan kendaraan listrik ini kurang diminati oleh masyarakat? Ya, salah satu indikasi maturity kan sebenarnya tidak hanya infrastruktur dari kendaraan seperti jalan, tapi infrastruktur pendukung, yaitu chargingnya. Ini memang sudah tersedia oleh PLN, tapi tidak cukup banyak. Dan proses charging di rumah itu mungkin tidak secepat proses charging yang ada di tempat-tempat umum. Ini memang harus lebih diperbanyak, dan ini tidak hanya pekerjaan dari sektor sektor perindustrian, tapi juga harus dari sektor energi.
Oke, berarti kalau tadi Bapak sebutkan kan memang ada faktor biayanya juga, harga kendaraan listrik yang saat ini masih tergolong cukup tinggi begitu meskipun sudah ada insentifnya, tapi sebenarnya apa yang memang harus dilakukan oleh pemerintah gitu Pak, selain kemudian perubahan pemberian insentif agar kemudian masyarakat mau membeli sepeda motor listrik, karena kan kita tahu tujuannya nih untuk kita menuju go green begitu ya Pak ya, untuk bertransformasi dari kendaraan yang biasa ke kendaraan listrik. Ya, jadi yang pertama adalah tentang skemanya ya, jangan pada penjualan individu. Fokusnya jangan penjualan individu, pada penjualan sifatnya corporate atau business to business. Terutama yang mereka sudah punya visi yang sama tentang green mobility atau low carbon. Kalau itu sudah bisa masuk sana, maka sebenarnya penjualan jadi lebih cepat karena satu kontrak mungkin ada beberapa kendaraan, puluhan kendaraan yang bisa dibeli. Sementara kalau ke individu itu posisinya adalah di level individu, which is masih terlalu berat karena levelnya adalah penetrasinya bukan di level 3, tapi masih di level 2 atau growth. Belum sampai ke market maturity yang siap untuk sampai ke end user atau ke level individu. Oke, baik. Terima kasih banyak atas informasinya Pak Arief Wismadi selaku peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM. Salam sehat selalu.